Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bongtanin. Kita ada di sesi yang sama, Intermezzo, Interdimensi Zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Dan temanya ini Kevin masukkan ke timeless ya, bisa kapanpun kalian buka, tergantung bagaimana kondisi kamu yang terhubung dengan si dia. Kevin akan melihat tentang sisi inner child dan tentang keegoisannya dia. Apakah ada sisi inner child yang mempengaruhi hubungan kamu dengan dia? Lalu inner child-nya itu seperti apa? Metode yang Kevin terapkan di sini menggunakan tarot psikologi ya, sahabat kebahagiaan. Nah, ngomong-ngomong soal tarot psikologi, Kevin belajarnya sama guru Kevin yaitu Pak Hisam, dan ini adalah penciptanya juga di kartu Tarot Nusantara. Sedikit promo ya. Ini adalah Tarot Nusantara karya beliau Pak Hisam. Jadi Kevin akan menerapkan dari pembacaan Kevin ini menurut psikologi ya, tentang inner child. Setiap orang itu punya sisi inner child loh, sahabat kebahagiaan. Termasuk Kevin sendiri juga punya. Tapi terkadang apakah sisi inner child-nya ini bisa kita atasi atau tidak? Nah, sebelum ke pembacaan mungkin Kevin akan sharing-sharing dikit ya. Karena pembacaan Kevin kartu tarotnya itu selalu sharing beberapa hal, nggak harus ke kisah cinta terus, harus ke hal-hal yang sifatnya adalah membuat kamu memiliki risalah suara hati terus. Tapi kita kan berbagi pengalaman ya. Apa sih yang namanya inner child? Inner child ini adalah sekumpulan peristiwa baik dan buruknya yang terjadi di masa kecil. Dan hal ini juga bisa mempengaruhi kepribadian seseorang hingga dewasa ya, sahabat kebahagiaan. Biasanya seseorang yang memiliki inner child ini, mereka itu punya trauma atau kejadian-kejadian atau sebuah peristiwa di masa lalunya, dan inner child-nya itu terluka. Nah, inner child itu ibarat kata gini, kita kan hidup sudah dewasa, tapi pemikiran atau perasaan dari inner child-nya itu tidak ikut tumbuh dewasa, sehingga memunculkan sisi kekanak-kanakan, atau ada hal istilahnya adalah inner child, yaitu sisi anak-anak yang masih bersemayam di dalam tubuh seseorang. Namun inner child ini yang terluka dan tidak bisa dikendalikan, ini juga bisa membahayakan mental ya, sahabat kebahagiaan. Kita akan cek ya tentang inner child dari dia dan juga keegoisannya dia. Peran utamanya adalah dia. Jadi kita akan cek bersama-sama. Bacaannya Kevin ini bersifat general ya. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu atau energi dia, atau justru energi orang lain ya. Karena sifatnya adalah general reading. Dan gunakan untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu berpikir positif dan juga selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada ya. Kita cek. Energi pertama ini adalah tentang dia, tentang inner child-nya dia. Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah energinya dia. Oke. Segala sesuatu yang terhubung dari dia, karakternya dia itu seperti apa, dan apakah ini mempengaruhi hubungan kamu bersama dia ya. Kita akan cek bersama-sama. Yang pertama, ada kartu apa di sini yang muncul? Ada kartu Ten of Pentacle ya, sahabat kebahagiaan. Ten of Pentacle ini berkaitan dari masalah internal dia atau masalah keluarga. Inner child-nya ini memang terbentuk di masalah keluarga, terutama dari masalah perhatian. Apakah dia orangnya kurang perhatian? Apakah justru dia adalah orang yang terlahir semua itu serba ada, sehingga terkadang dia itu ketika ngejalin hubungan sama sahabat kebahagiaan, dia itu nggak mau susahnya, harus selalu mendapatkan terima beresnya saja. Nah, ini ada inner child bahwa dirinya dia tuh dulu tuh waktu muda atau waktu masih kecil, ini segala sesuatunya dia penuhin. Orangnya istilahnya dia terlahir dari orang yang mampu lah istilahnya ya. Orang yang mampu, segala terpenuhin. Makanya ketika dia tumbuh dewasa, kemudian dihadirkan dengan keadaan yang tidak serba instan. Makanya dia terkadang di sini kayak istilahnya adalah kayak bosi gitu loh, kayak bosi, dan terkadang dia memaksakan diri. Inginnya tuh serba instan, serba ada, dan mungkin ini mempengaruhi kondisi hubungan kamu dengan dia. Kalau keinginannya nggak dituruti, dia bisa jengkel, sahabat kebahagiaan. Ini ada inner child yang muncul di sini, terutama dari pemenuhan apa yang ada di dalam hubungan kamu dengan dia. Paling banyak sih masalahnya tentang materi sih. Tentang materi, tentang segala sesuatunya yang sifatnya adalah fisik. Ini hadir di sini. Lalu selanjutnya ada inner child apa di sini? Ada ratu. Ratu ini menyimbolkan dari sosok ibu ya, atau the empress. Nah, orang ini mendapatkan sebuah perlakuan yang sangat lembut sekali oleh ibunya.
Ya, bahasa cintanya dia terlahir dari seorang ibu. Mungkin dia adalah anak kesayangan dari ibunya, karena dia ngerasain bahwa ketika dia berada di momen bahwa dirinya dia diperlakukan cinta, maka dia bisa memberikan sebuah cinta yang lebih. Namun ketika dia merasa bahwa dirinya dia kehilangan sosok ibu di sini, makanya kesedihannya ini terkadang nggak bisa membuat dia tuh bisa mengontrol emosi. Masuk ke dalam kategori mudah sekali orang ini merasa takut kehilangan akan sesuatu, ya sahabat kebahagiaan. Kehilangan akan sesuatu. Mungkin dia dulu kehilangan sosok ibunya di sini yang perhatian, yang selalu memberikan sebuah cinta. Ketika ibunya sudah tidak ada, inner child-nya itu muncul. Jadi mungkin ibunya atau orang tuanya itu meninggal atau meninggalkan dia di masa lalu. Dan orang ini mudah sekali merasa takut ketika hadir di dalam kondisi dewasa. Takut kehilangan seseorang yang mengakibatkan bahwa dia berpikir orang lain ini akan pergi meninggalkan dia. Sehingga muncul perasaan negatif seperti perasaan cemas, merasa tidak layak untuk dicintai. Ini adalah inner child yang termasuk ke dalam luka batin di masa lalu. Dulu dia kehilangan sosok yang benar-benar melindungi dia, mencintai dia. Ketika kehilangan, baik kehilangan secara meninggal dunia atau kehilangan ditinggal atau masalah-masalah perceraian, namun dia tidak menemukan sosok ibu di situ atau orang yang dicintai, sehingga ketika dia dewasa, orang ini tuh mudah sekali merasa takut kehilangan. Jadi selalu berpikir negative thinking, mudah sekali cemas dan merasa tidak layak untuk dicintai. Apakah ini juga berpengaruh terhadap sahabat kebahagiaan? Jika memang sahabat kebahagiaan merasakan hal ini, kamu masih menyimpan tentang luka dari inner child kamu di sini. Kalau misalkan ini tidak bisa diatasi, sahabat kebahagiaan ketika ngejalin hubungan dengan siapapun, ini menjadi lebih posesif. Apakah dia posesif sama kamu? Merasa takut kehilangan kamu, harus 24 jam selalu kasih komunikasi, atau kamu harus kasih kabar ke dia. Kamu kabarnya gimana, gini. Ya, berarti dia kemungkinan dia memiliki sisi inner child-nya dia yang terluka bahwa dia pernah kehilangan sosok, sehingga terbawa sampai dengan saat ini. Sudah masuk ke dalam ranah mentalnya dia ya. Oke, selanjutnya tentang inner child-nya dia dengan keegoisannya. Di sini kartunya adalah menara tentang sebuah kehancuran. Kehancuran berkaitan dari sebuah runtuhnya sebuah keluarga. Apakah dia terlahir sebagai orang yang keluarganya runtuh, tidak lengkap lagi, korban dari perceraian ketika masih muda, dan ketika dia menjalin hubungan untuk saat ini, justru ini berlawanan. Seharusnya dia itu bisa ngejaga kekokohan dalam menjalin sebuah rumah tangga atau dalam sebuah hubungan. Namun karena sisi inner child-nya di sini muncul, mengubah sistem di dalam dirinya dia, terutama dari mental, sehingga dia bisa membuat hubungan itu menjadi tidak nyaman, membuat hubungannya itu yang harusnya ini berdiri nih, harusnya nih hubungannya itu istilahnya langgeng ya kalau hubungan pernikahan, tapi dia tiba-tiba bilang, oh kita harus cerai karena gini. Dia tidak bisa mengkokohkan hubungan itu. Ini juga berkaitan dari ranahnya dia. Apakah dia terlahir dari ranah keluarga yang berantakan, broken home dan lain sebagainya, karena masuk di sini. Mungkin ini kehilangan dari sosok the empress atau ratu di sini atau ibu di sini, sehingga dia bisa istilahnya menjadi cermin bahwa kehidupannya dia ketika dewasa dia memperlakukan hal yang sama. Padahal ini bertentangan, harusnya dia bisa menjaga. Nah, yang namanya inner child ini yang paling berbahaya adalah ketika di saat masih muda itu mendapatkan sebuah pelecehan secara seksual. Makanya kadang-kadang itu orang itu bisa menyimpang. Orang itu bisa menyimpang seperti menolak diri sendiri dan kemudian menjadi orang yang mungkin memiliki orientasi yang berbeda. Nah, itu juga berbahaya, yaitu sebagian dari inner child yang harus diperhatikan lebih khusus ya sahabat kebahagiaan. Mungkin terkait dari masalah-masalah LGBT ini kayaknya Kevin nanti muter-muter ke kanan ke kiri ya. Masalah-masalah LGBT atau apa. Ini bisa menjadi alasan kenapa dia bisa seperti itu, karena mungkin dia pernah diperlakukan yang hal-hal yang sifatnya menyimpang seperti pelecehan seksual dan lain sebagainya. Di sini Kevin juga lihat ya tentang sebuah keegoisannya dia di sini. Kenapa dia egois? Kenapa dia selalu mengambil sebuah keputusan tanpa ada sebuah diskusi di sini? Karena dirinya dia itu mudah sekali dulu itu gampang banget dia dimarahi. Apa-apa dimarahi. Sehingga mudah sekali merasa bersalah. Nah, orang ini ketika dulu banyak sekali ditegur atau dimarahi sama orang tuanya ketika masih muda, ini dia tuh memiliki sisi keegoisan yang tinggi. Ketika segala sesuatunya tidak dituruti, maka dia akan menara.
atau the tower di sini. Mudah sekali melakukan segala sesuatunya itu secara spontan yang membuat kamu itu kaget. Loh, ini kan harusnya didiskusikan dulu. Kenapa kamu ngambil keputusannya itu seperti ini? Kamu egois banget. Kenapa? Dulu dia merasa bahwa banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Dia sering dimarahi, sering ditegur, yang membuat dirinya itu menyesal. Makanya dia cepat ngambil keputusan di sini agar dirinya dia itu tidak dihantui rasa bersalah. Tapi ketika itulah membuat dia menjadi egois, sahabat kebahagiaan. Mungkin perlu ada sebuah pengontrolan diri ya. Ketika kita mungkin mempunyai seorang anak ya, sahabat kebahagiaan. Ini belajar juga, rempet juga kan ke psikologi anak. Kita mendidik anak juga harus hati-hati banget ya. Ketika anak kita salah, jangan mudah sekali menegur dia atau marahin dia. Ini bisa menjadi sebuah luka batin loh. Kalau misalnya si anak ini tidak bisa berproses di situ, bisa ke bawah sampai dewasa loh. Karena inner child itu sejatinya dia itu tidak ikut tumbuh dewasa ketika kita dewasa. Masih ada sisi kekanak-kanakannya. Karena apa? Lukanya itu belum disembuhi di masa lalu. Untuk menyembuhkan itu bagaimana? Banyak sekali terapan untuk bisa menyembuhkan dari inner child seseorang. Yang Kevin pelajari di sini memang dengan cara meditasi ya. Dengan cara meditasi itu bisa. Kalian bisa cari guru meditasi di mana bisa membantu untuk istilahnya adalah menghilangkan inner child di sini. Dan berhubung kita membahas tentang inner child-nya dia tuh sebenarnya butuh diberikan arahan loh, sahabat kebahagiaan. Diberikan arahan, diperhatikan yang paling dalam banget ya. Mungkin kalian harus memiliki kekuatan seperti seorang Cancer, Pisces, atau Virgo yang istilahnya peka banget untuk memahami seseorang di situ. Kalian bisa belajar dari zodiak itu ya. Ketika memahami itu masuk ke dalam dirinya dia, maka bisa membantu dia untuk keluar dari inner child-nya. Lalu kita cek lagi tentang inner child-nya dia. Ada energi apa lagi? Oke, kita sama nih. Kita di sini ada ratu atau the empress. Di sini kita ada ratu piala. Ratu piala simbol kasih sayang, simbol tentang kesetiaan. Nah, masalah kesetiaan ini pernah hadir di dalam masa lalunya dia sehingga ke bawah sampai dengan saat ini. Berkaitan juga mungkin dia itu terlahir dari seorang yang hubungannya broken home. Dia kehilangan sosok ibu di situ. Dia kurang mendapatkan perhatian dari sosok ibu di sini. Dan ketika dia dewasa, bertentangan. Mudah sekali melakukan kekerasan terhadap wanita jika dia seorang pria, atau mungkin juga jika dia seorang wanita, justru dia memiliki sisi energinya dia itu tidak bisa setia, tidak mudah setia kepada satu orang, mudah membuat seseorang itu dicurigai dan sulit mempercayai orang lain. Nah, ini adalah sebuah inner child yang terluka, sulit percaya pada orang lain, yang membuat dia itu berlebihan loh, sulit percaya pada orang lain yang membuat dirinya itu berlebihan. Trauma di masa lalu, dia mungkin mudah sekali dibohongi, mudah di PHP-in dulu waktu masih kecil, dan akibatnya mudah curiga dan bisa berakibat sulit mempercayai pasangannya sendiri. Kalau misalkan dia tipikal orang yang sulit mempercayai kamu, inner child-nya ini hadir, dulu tuh dibohongin terus, di PHP-in terus. Makanya kalau kita punya anak itu harus hati-hati loh, sahabat kebahagiaan. Jangan bohongin anak atau PHP-in anak. Ini bisa berbahaya, membuat luka batinnya dia atau inner child-nya dia. Makanya harus ada sebuah komunikasi bagaimana mendidik anak agar si anak ini dewasanya secara psikologis, secara mental tidak memiliki inner child yang terluka. Kalau misalkan anaknya paham, anaknya mengerti, itu nggak masalah, tapi juga harus diberikan arahan. Marahin boleh, negur boleh, tapi harus ada stepnya yang bagus bagaimana cara bisa mendidik anak di situ. Nah, ini juga termasuk dari inner child-nya dia ya, tentang keegoisannya dia. Sulit mempercayai kamu, gampang sekali marah, gampang sekali curiga, negative thinking. Kenapa? Dulu dia tuh mudah sekali dibohongin atau di PHP-in. Selanjutnya ada inner child apa lagi? Oke, mudah berpaling, sahabat kebahagiaan. Orang ini mudah berpaling banget ya. Kalau misalkan ngomong apa, kita punya tujuan ini loh sayang, harusnya kita ke sini. Tapi dia istilahnya tuh belok loh. Belok, nggak tahu jalan mana yang dia pilih di situ. Dengan seenak sendirinya, dia seolah-olah mampu untuk berdiri sendiri, padahal enggak. Kenapa? Karena orang ini ketika dulu di masa lalu, dia itu merasa dirinya itu terpenuhi, segala sesuatunya itu terpenuhi di sini, yang memaksakan dirinya dia itu harus bisa mengambil keputusan secara sendiri. Nah, hal ini terjadi ketika
sosoknya ini selalu bergantung pada orang lain. Namun, ketika dia bergantung pada orang lain, kekecewaanlah yang dia dapatkan. Masa lalunya ini memang sangat kelam ya sahabat kebahagiaan, yang Kevin lihat bahwa dia ini selalu membutuhkan sebuah perhatian yang berlebihan. Dan harus ada validasi dari orang lain. Sehingga dia mungkin menjadi orang yang berbeda. Menjadi orang yang istilahnya adalah apa-apa itu selalu sendiri. Seperti orang yang menyendiri. Hilang ditelan sebuah rahasia mungkin di sini ya. Masa lalunya di sini Kevin lihatnya sulit ya. Dan terjeleknya adalah dia bisa meninggalkan sahabat kebahagiaan kapanpun, tergantung moodnya dia. Kalau misalkan orang ini kurang mandiri, sulit untuk membuat dirinya dia mandiri, harus ada sebuah komunikasi. Harus ada sebuah quality time. Hubungan kamu sama dia ini memiliki kualitas atau enggak. Bukan hanya kuantitasnya saja ya, tapi harus ada kualitas. Kalau nggak ada kualitas di sini, kalian tidak bisa memberikan penyembuhan terhadap luka batinnya dia. Dan terkadang ini bisa ngilang loh. Bisa ngilang, terus terkadang bisa on off sama sahabat kebahagiaan. Ya, karena apa? Karena orang ini mudah sekali bergantung pada orang lain. Ini adalah inner child-nya lagi. Selanjutnya ada energi apa lagi? Oke. Kita cek bersama-sama. Ini bisa tertukar ya, karena inner child itu setiap manusia, setiap orang itu pasti memiliki inner child-nya di situ. Ada energi apa lagi di sini? Oke. Wah, ini banyak sekali yang diberikan harapan palsu nih. Wow, mengontrol emosi dan sebuah pilihan. Ketika dia kecil, dia diberikan sebuah pilihan di sini. Ini masuk nih ke hubungan yang rumah tangganya itu hancur atau istilahnya broken home, dan dia dipaksa untuk memilih ikut ibu apa ikut bapak, sehingga membuat dia itu berada di dalam kondisi kebimbangan. Ketika ngejalin sebuah hubungan bersama sahabat kebahagiaan, dia tidak bisa mengambil sebuah keputusan atau kepastian, justru ujung-ujungnya ribut atau berdebat di sini. Debatnya nggak dapat solusi, justru akan membuat dia itu lari atau menghilang, masuk ke energi paling atas. Nah, selanjutnya yang Kevin lihat di sini ada energi Raja Piala dan juga kartu 5 tongkat. Ini berkaitan dari dirinya dia itu tidak bisa mengontrol emosi. Ada energi Sun di sini yang membara, dan ada energi Leo yang membara di sini. Orang ini tidak bisa mengontrol emosi. Ketika dia marah, mudah sekali meledak. Ketika dia sedih, mudah sekali menyalahkan diri sendiri. Dan bahkan melukai diri sendiri. Ini adalah inner child yang berbahaya ya. Raja Piala ini adalah simbol dari raja yang memiliki hati dan perasaan. Namun terkadang dia sangat melankolis. Hatinya penuh diliputi rasa bersalah. Ketika dia sedih, mudah sekali menyalahkan diri sendiri, bahkan melukai diri sendiri. Apa ini juga termasuk energi sahabat kebahagiaan di situ? Jika ada, ini berarti diri sahabat kebahagiaan memiliki ciri-ciri luka batin yang terluka ya, atau istilahnya adalah inner child yang terluka di sini. Dia sama, makanya dia tidak bisa mengontrol emosi, dan akibatnya ini orang ini tuh mudah sekali marah, emosionalnya itu tergantung moodnya dia. Masalah-masalah yang diakibatkan di masa kecil ini mendapatkan perlakuan yang kasar ya sahabat kebahagiaan di sini. 5 tongkat ini simbolnya nih, lihat ya, kayak ada orang lagi berantem nih, gebuk-gebukan. Oke, berantem, adu jotos ya, maling gitu ya. Ini gambar Kevin kalau ingat kartu 5 tongkat ini kayak orang lagi gebukin maling loh. Dari sini untuk energi luka batinnya dia di masa lalu, dia selalu mendapatkan sebuah perlakuan kasar, terutama dari ranah internalnya dia. Mengalami sebuah kekerasan secara fisik dan kurangnya kasih sayang. Apakah orang ini dulu ini sering tantrum? Tantrum itu emosi yang meledak-ledak ya. Mungkin sahabat kebahagiaan juga yang memiliki anak, jika punya anaknya itu gampang tantrum, emosi meledak-ledak, kalian harus sabar loh. Nggak boleh memperlakukan dia itu dengan kekerasan atau menyakiti. Harus cek dulu dia tantrumnya kenapa, cuma manipulatif, cari perhatian atau enggak. Kalau tantrumnya dia pengen barang A tapi nggak dituruti, akhirnya ngamuk, bla 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 bla. Ya sahabat kebahagiaan harus bisa memberikan arahan yang bagus loh. Di sini Kevin juga lihat ya bahwa ketika dia dulu di masa lalu mungkin dia tuh tantrum dan orang tuanya justru memperlakukannya dia tuh dengan kekerasan, kurangnya kasih sayang, sehingga untuk energi saat ini secara dewasa tidak bisa mengontrol emosi.
apa bisa ketukar dengan energi sahabat kebahagiaan di sini. Karena yang Kevin lihat seperti itu ya. Tentang inner child-nya dia. Jadi inner child ini tergantung bagaimana dia itu dididik oleh orang tuanya dia. Dididik militer. Wah, ini bisa berbahaya. Bagus sih bagus dididik militer agar dia disiplin, tapi terkadang dia juga akan memperlakukan pasangannya itu seketat itu. Ya, kita sebagai orang tua mungkin ya. Walaupun Kevin belum menjadi orang tua ya. Kita harus tahu loh tentang psikologi anak loh. Kita harus belajar atau mungkin juga berkonsultasi dengan seorang pakar psikologi agar kita mendidik anak itu dengan benar, agar sisi inner child si anak ini tidak bermasalah. Mungkin sahabat kebahagiaan bermasalah secara internal, hubungan suami istri lagi bermasalah di situ. Jangan sampai si anak tahu berantem, gak boleh anak tahu atau lihat, karena kalau misalkan dia lihat si anak ini akan mengcopy paste loh. Kalau anaknya masih kecil. Nah, ketika sahabat kebahagiaan berada di kondisi seperti ini, dia memiliki keegoisan yang tinggi banget. Sahabat kebahagiaan harus bisa menjadi orang yang lebih sabar. Oke, kita akan cek lagi tentang inner child-nya dia. Ada energi apa lagi? Oke, jadi di sini Kevin nggak ngeramal-ngeramal ya, lebih menggunakan terapan ke tarot psikologi, karena tarot Nusantara ini adalah tarot yang terapannya menggunakan tarot psikologi. Oke, banyak sekali beban ya, beban di sini. Orang ini tuh banyak sekali beban, apa-apa tuh dipikul sendiri. Dulu tuh waktu kecil itu kurang mendapatkan sebuah bahasa cinta dari komunikasi. Selalu menyembunyikan masalah, selalu menyembunyikan rahasia. Nah, ini mengakibatkan dirinya dia tuh seolah-olah menjadi orang yang mandiri, padahal enggak. Padahal nggak bisa, dia nggak bisa mandiri, butuh pertolongan. Tapi bahasa cintanya sulit berkomunikasi atau istilahnya berbagi perasaan. Orang ini nggak semudah itu untuk berbagi perasaan. Istilahnya adalah ngobrol tentang perasaan, ngobrol tentang me time, tentang kualitas cinta. Ini nggak ada. Sehingga banyak sekali beban yang dia pikul. Orangnya penuh dengan misterius, nggak pernah jujur tentang cinta. Harus diberikan sentuhan melankolis. Terlalu kaku hubungannya sama sahabat kebahagiaan mungkin ya, sehingga dia itu kurang keterbukaan di sini. Oke, inner child-nya ada di situ ya, karena masa lalunya itu berat mungkin ya. Tuh kan ada ratu koin. Ini kenapa banyak sekali energi ibu ya? Kita cek yang pertama ya. Ratu, ada kartu Empress, ini adalah energi ibu. Ada ratu piala, energi ibu juga, energi feminim. Lalu kita bertemu di ratu koin yang memiliki makna juga ada energi. Nah, ketemu lagi kan pendeta wanita. Dia ke-distract banget sama masa lalunya dia dengan sosok ibu di sini. Apakah dia menjadi anak kesayangan dari ibunya atau tidak? Karena keempat kartu ini nih adalah simbol dari ibu ya. Ratu, ratu piala, ratu koin, pendeta wanita. Energi feminim masuk ke dalam hidupnya dia. Sehingga terkadang dia memaksakan diri untuk melakukan dirinya tuh semaskulin mungkin. Terkadang membuat sahabat kebahagiaan itu sulit memahami tentang cinta ini terhadap dia. Karena dia mungkin selalu melakukan segala sesuatunya itu dengan perlakuan, tidak memahami tentang perasaan cinta di dalam. Masa lalunya dia, inner child-nya itu terluka. Dia kurang kasih sayang sama orang tua atau kehilangan orang tuanya dia, sosok ibu, atau mungkin juga dia diperlakukan kasar oleh ibunya. Sehingga di sini dia untuk bisa merawat cinta itu banyak sekali keegoisan, dan mungkin dia bisa memperlakukan atau melawan arus bahwa dia mudah sekali gonta-ganti pasangan. Oke, karena dia mengejar sebuah kesetiaan dan banyak sekali rahasia di pendeta wanita. Karena orang ini tidak jujur untuk mengungkapkan hati dan perasaannya. Oke, mungkin kita bisa lihat ya sahabat kebahagiaan, tidak semuanya apa yang dilakukan tentang kesalahannya dia ini menjadikan sebuah kesalahan yang besar. Mungkin ini adalah sedikit alasannya dia kenapa dia bisa menjadi seperti itu. Kenapa dia bisa menjadi orang lain di sini. Padahal sahabat kebahagiaan sudah membantu sekuat tenaga, sudah berusaha untuk mencintai dia, menyayangi dia. Ini artinya apa? Ketika dia dewasa, kurang sekali untuk bersyukur. Rasa syukurnya dia itu kurang ya ketika dipertemukan oleh sahabat kebahagiaan, sehingga inner child-nya itu muncul terus. Oke, salah satu cara untuk menghilangkan inner child adalah dengan cara bersyukur dan menerima keadaan. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Oke, kita cek ya sahabat kebahagiaan tentang inner child-nya dia. Ada perwira pedang, selalu melawan arus, ada kekuatan, strength dan juga ketabahan. Oke.
Strength ini sebenarnya adalah simbol dari dirinya dia tuh sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak adil ya. Selalu melawan arus. Padahal nih, dia tuh dulunya tuh pernah dipaksakan ya sahabat kebahagiaan. Misalkan nih, dia tuh nggak suka matematika, tapi dipaksa harus bisa belajar matematika sehingga menolak ketika dia tidak mampu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Atau mungkin juga di masa lalu, dia itu pengennya itu belajar seni, tapi diarahkan kamu harus ikut ini, kamu harus ikut itu, diarahkan sehingga tidak menjadi jati dirinya dia. Selalu melawan arus. Ini adalah masuk ke dalam kategori mengkhianati diri sendiri ketika dia masih kecil. Dia harusnya memiliki potensi A, tapi diarahkan sama orang tuanya untuk mengikuti potensi B. Padahal dia menolak di situ. Ada sebuah luka hati di dalam batinnya dia. Makanya terkadang dia itu menjadi orang yang dingin, orang yang keras, dan selalu menyembunyikan perasaannya. Ini sudah masuk ke dalam mengkhianati diri sendiri ya sahabat kebahagiaan, luka batin. Oke. Dan kenapa dia bisa egois seperti ini? Inner self-nya seperti ini. Sudah ini harus diselamatkan ya. Diselamatkan, tapi tergantung orangnya ini istilahnya adalah dia bisa bersyukur atau enggak. Kalau dia tipikal orang yang tidak bisa bersyukur, otomatis akan menjadi keegoisannya dia itu melawan arus terus sama sahabat kebahagiaan. Justru ke distract terus. Sahabat kebahagiaan udah memberikan arahan kepada dia, udah nasehatin dia lah istilahnya ya, tapi dia nggak bisa terus. Berarti orang ini memang harus bisa berproses ke dalam dirinya dia dan juga tentang kesadarannya dia bahwa oh ternyata aku punya inner child loh di sini, harus disembuhkan. Tapi kalau nggak sadar ya udah, dia akan terus-terusan seperti itu. Nah, salah satu cara ya sahabat kebahagiaan ketika kita memahami tentang inner child kita harus menyadari dulu inner childku apa nih. Apakah bisa dikontrol atau enggak? Kalau misalnya nggak bisa dikontrol, mungkin kalian butuh praktisi di situ, seorang psikologi, atau mungkin juga kalian bisa meditasi secara sendiri. Bagaimana cara meditasi? Banyak channel-channel lain ini mengajarkan tentang meditasi. Meditasi itu penting ya untuk mengontrol diri kita, untuk kita itu lebih bisa memahami tentang kehidupan, dan hal ini juga dirinya dia tuh mungkin kurang sekali mendapatkan perhatian khusus, dan dia tidak menyadari untuk saat ini. Dia tidak menyadari dan belum menyadari bahwa dia tuh punya inner child. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ini bisa ketukar loh antara kamu sama dia. Tuh kan kita bertemu di kartu. Ini ada kartu Two of Pentacle. Di sini ada kartu Two of Wands atau kartu 2 tongkat. Ya, terbesarnya dia adalah dia belum menyadari itu semua. Kenapa dia tidak menyadari? Karena apa? Selama ini yang dia cari adalah tentang sebuah kebutuhan saja. Tentang sebuah keinginan semata saja. Ya. Two of Wands, tentang dualitas. Dia seperti orang lain. Terkadang seperti orang yang kamu mimpikan, terkadang seperti menjadi orang lain. Seperti ada dirinya dia itu seperti personal, multi personal. Seperti ada orang yang hidup, ada 2 jiwa di dalam tubuhnya dia. Terkadang A, lalu bisa menjadi B. Berubah-ubah di sini. Dan itu membuat kamu bingung. Karena apa? Inner child-nya dia ini sudah melukai kondisi emosionalnya dia. Dan terkadang dia bisa berperan menjadi orang lain. Atau memanipulasi keadaan. Kalau tidak disembuhkan, ini berbahaya untuk dirinya dia dan berbahaya untuk pasangannya dia di sini. Dan terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini. Yang pertama kita cek ya. Ada kartu 10 Pentacle, ini masuk ke energinya Virgo. Ada kartu Ratu atau Empress masuk ke Taurus. The Tower masuk ke Aries. Kita bertemu di Ratu Cup. Ratu Cup ini adalah elemen air ya, atau Queen of Cup. Ratu Cup di sini masuk ke energinya Cancer sebagai Cancer dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Gemini sebagai Gemini dekan ketiga. Ada kartu 8 Cup. Oke, untuk kartu 8 Cup ini masuk ke energinya si Pisces. Ada kartu 7 Cup ini masuk ke energinya Scorpio. Ada kartu Raja Cup atau King of Cup masuk ke Pisces. Pisces banyak banget nih mengalami inner child di dalam diri untuk dirinya dia atau sahabat kebahagiaan. Ada kartu 5 tongkat masuk ke Leo. Two of Pentacle masuk ke Capricorn. Lalu kita bertemu di kartu 10 tongkat masuk ke Sagittarius. Ada kartu Ratu Pentacle atau koin ya, atau Queen of Pentacle. Queen of Pentacle di sini yang Kevin lihat paling kuatnya itu adalah elemen tanah, Capricorn. Capricornnya dari dekan pertama, dekan kedua juga transisinya Sagittarius sebagai Sagittarius dekan ketiga. Cancer juga muncul nih yang banyak inner child-nya di sini. Ini tak kenapa tuh banyak energi zodiak yang berelemen air ya. Elemen air itu memang
terhubung di ranah perasaan, terutama Cancer. Cancer itu akan selalu mengingat tentang memori-memori di masa lalu, baik di memori masa kecil sampai dengan saat ini. Terkadang jika tidak dilepaskan, ini bisa menjadikan beban, terutama dari inner child. Kalau inner child-nya terluka, ini membuat dia atau membuat sahabat kebahagiaan ini kurang bisa mengontrol emosi di sini. Cancer paling dalam nih. Lalu kita bertemu di kartu perwira pedang atau kartu Knight of Swords. Terkuatnya masuk ke energinya Gemini ya. Tapi terlebih kuatnya lagi Gemini dekan pertama, dekan kedua, dan juga ada energinya Taurus sebagai Taurus dekan ketiga. Lalu kita ada kartu kekuatan atau kartu Strength di sini. Strength masuk ke energinya Leo, ada kartu Two of Wands atau 2 tongkat masuk ke energinya Aries. Ini beberapa zodiak yang paling kuat sih tentang inner child-nya dan juga tentang keegoisannya ini. Mudah-mudahan apapun itu semua tentang inner child ini tentunya bisa menjadi sebuah pembelajaran untuk kita ya. Kalau kita tidak bisa mengontrol ini semua, pasti akan membahayakan untuk diri kita. Mungkin kita menjadi orang yang egois atau dirinya dia menjadi orang egois. Bacanya Kevin di sini tidak terpaku pada zodiak saja ya, zodiaknya dia ini enggak. Mungkin ini bisa menjadi sebuah pengalaman untuk kita. Apakah kita memiliki inner child atau tidak? Pastinya punya. Dan apakah inner child-nya itu terluka atau tidak? Kalau misalkan benar-benar terluka, harus segera diobati. Kalau tidak, ini akan mempengaruhi kondisi di dewasa. Karena apa? Inner child dia tidak ikut tumbuh dewasa, sehingga akan mempengaruhi kondisi emosionalnya dia atau sahabat kebahagiaan. Oke, dan terkait itu semua kita akan cek untuk inisial namanya ya. Untuk inisial namanya, Kevin akan cek menggunakan anak-anak tengkorak di sini. Kita akan cek ada inisial nama apa saja yang hadir di sini. Yang pertama, ada huruf L untuk Luna. Lalu selanjutnya ada huruf P untuk Papa. Ada huruf F untuk Fanta. Lalu selanjutnya ada huruf U untuk Ultra. Oke. Selanjutnya di sini ada huruf B untuk Bravo. Selanjutnya ada huruf O untuk Oscar. Ada huruf X untuk Christmas. Selanjutnya ada huruf D untuk Delta. Lalu ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf C untuk Charlie. Dan yang terakhir di sini ada huruf R untuk Romeo. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya. Ini bisa berarti inisial nama dia atau justru adalah inisial nama dari sahabat kebahagiaan. Karena sifatnya adalah general, bisa tertukar antara energi kamu atau energinya dia. Dan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading dengan Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini. Atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja, dan Kevin mengucapkan terima kasih untuk sahabat kebahagiaan yang memberikan ide tema ini. Apapun komentar kalian pasti Kevin baca, dan jika itu menginspirasi Kevin untuk menyampaikan sebuah berita di sini atau kabar di sini, akan Kevin sampaikan, dan mudah-mudahan kebahagiaan selalu menyertai kalian. Terima kasih, dan Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.